Mazhab merupakan metode atau jalan yang ditempuh oleh para ulama dalam memahami dan menggali hukum Islam dari Al-Quran dan Sunnah. 4 mazhab utama, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, telah memainkan peran besar dalam membimbing umat Islam selama berabad-abad. Namun dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi, muncul sebuah pertanyaan. Apakah bermazhab mesti wajib dalam era modern? Ataukah umat Islam dapat mengambil hukum Islam langsung dari sumber aslinya? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dilakukan kajian mendalam terkait konsep mazhab, sejarahnya, relevansinya di masa kini, serta tantangan yang dihadapi. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang apakah bermazhab wajib pada era modern ini. Teman-teman sekalian, apa itu mazhab? Secara bahasa, mazhab berarti jalan atau cara. Secara istilah, mazhab adalah metode atau sistem usul, yaitu prinsip yang digunakan oleh seorang imam atau ulama besar untuk menggali hukum syariat dari Al-Quran dan Sunnah. Di dalam dunia Islam ada 4 mazhab utama seperti mazhab Hanafi yang dikenal dengan pendekatan rasional dan analitis. Mazhab Maliki berbasis kepada tradisi penduduk Madinah. Mazhab Syafi'i menekankan pada sistemisasi usul fikih. Sedangkan mazhab Hambali fokus kepada teks literar Al-Quran dan hadis. Terus apa tujuan bermazhab? Tujuan mazhab ialah untuk mempermudah umat Islam memahami hukum syariat, memberikan panduan dalam situasi di mana hukum tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Terus apa pandangan ulama tentang kewajiban bermazhab? Yang pertama, pandangannya mewajibkan bermazhab. Tidak semua orang mampu berijtihad. Hanya ulama dengan kapasitas ilmu yang tinggi yang mampu memahami Al-Quran dan Sunnah secara langsung. Mayoritas umat Islam berada kepada level muqallid, yaitu pengikut. Menghindari kesalahan dalam pemahaman, berpegang kepada mazhab membantu menghindarkan umat dari penafsiran yang keliru ataupun menyimpang. Ijma para ulama sepakat bahwa mengikuti mazhab merupakan cara yang sah untuk memahami agama. Yang kedua, pandangan yang tidak mewajibkan bermazhab. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, beberapa kelompok berpendapat bahwa umat Islam tidak wajib untuk bermazhab, tetapi langsung merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudahan dalam mengakses ilmu di era modern dengan banyaknya buku, internet, dan fatwa ulama yang tersedia, umat Islam dapat mempelajari hukum Islam tanpa terikat kepada mazhab tertentu. Apa relevansi mazhab dalam era modern? Untuk menjawab itu, di sini kita akan paparkan beberapa fakta untuk memudahkan kita untuk memahaminya. Yang pertama, kemudahan dalam beragama. Mazhab memberikan kerangka yang jelas dan praktis bagi umat Islam untuk menjalankan agama dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam isu-isu kontemporer seperti keuangan Islam, biotika, dan teknologi, prinsip-prinsip mazhab sering menjadi rujukan utama. Yang kedua, persatuan umat. Dengan bermazhab, umat memiliki pedoman yang sama dalam menghadapi perbedaan pendapat, sehingga mengurangi potensi konflik. Mazhab juga memfasilitasi dialog antar umat Islam dari berbagai latar belakang budaya dan tradisi. Yang ketiga, konteks lokal. Mazhab tertentu sering sekali lebih relevan dengan kondisi sosial, budaya, dan
geografis suatu wilayah. Contohnya, mazhab Syafi'i di Asia Tenggara sesuai dengan tradisi masyarakat lokal. Terus timbul sebuah pertanyaan, apakah ada tantangan bermazhab di era modern? Maka kita menjawab iya, pasti ada. Itu dikarenakan yang pertama, kemajuan teknologi dan akses informasi. Dengan kemajuan teknologi teman-teman sekalian, umat Islam memiliki akses langsung ke tafsir Al-Quran, hadis, dan fatwa ulama dari berbagai mazhab. Hal ini mendorong sebagian umat untuk melompat dari mazhab dan memilih pendapat yang dianggap paling mudah ataupun relevan. Yang kedua, gerakan anti mazhab. Gerakan seperti Salafi dan Modernis sering sekali menyuruhkan umat Islam agar kembali langsung kepada Al-Quran dan As-Sunnah tanpa terikat kepada mazhab tertentu. Mereka menganggap bahwa bermazhab secara ketat dapat membatasi fleksibilitas umat dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Yang ketiga, pluralitas hukum Islam. Perbedaan pendapat antara mazhab sering sekali dianggap membingungkan bagi umat awam, terutama ketika mereka dihadapkan kepada pilihan yang berbeda dalam suatu isu. Maka timbul lagi sebuah persoalan yang terus dipertanyakan oleh banyak orang, apakah kita wajib bermazhab? Untuk itu, yang pertama, untuk umat awam, wajib bermazhab orang awam yang tidak memiliki kapasitas ilmu agama yang mendalam wajib mengikuti pendapat ulama mazhab. Ini berdasarkan prinsip orang yang tidak tahu wajib bertanya kepada ahlinya. Quran Surah An-Nahl ayat 43. Menghindari kesalahan tanpa panduan mazhab, umat awam rentan terhadap pemahaman agama yang keliru. Yang kedua, untuk ulama atau cendekiawan, boleh tidak bermazhab. Ulama yang telah mencapai tingkatan mujtahid dapat menggali hukum langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tetap menghormati mazhab meskipun tidak terikat kepada satu mazhab. Ulama tetap harus menghormati kontribusi mazhab dalam khazanah hukum Islam. Dalam era modern ini terdapat beberapa alternatif pendekatan, diantaranya seperti: yang pertama, bermazhab dengan fleksibilitas. Mengikuti mazhab tertentu tetapi tetap terbuka untuk mengambil pendapat dari mazhab lainnya dalam kasus tertentu yang lebih relevan. Contoh, umat Islam di negara minoritas muslim sering mengambil pendapat yang lebih fleksibel dari mazhab lain untuk menyesuaikan dengan kondisi mereka. Yang kedua, pendekatan maqasid syariah. Fokus kepada tujuan utama, yaitu maqasid seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Metode ini sering digunakan untuk menjawab isu-isu kontemporer yang tidak secara eksplisit dibahas dalam mazhab klasik. Yang ketiga, ijtihad kolektif. Melibatkan ulama dari berbagai mazhab untuk berdiskusi dan mengeluarkan fatwa bersama yang relevan dengan kondisi zaman. Contoh, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI atau Dewan Fatwa Eropa. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, bermazhab tetap relevan dan penting dalam era modern, terutama bagi orang awam yang membutuhkan panduan praktis dalam menjalankan agamanya. Namun, pendekatan fleksibel yang mempertimbangkan maqasid syariah dan ijtihad kolektif juga diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman. Meskipun tidak semua individu diwajibkan untuk bermazhab, secara ketat menghormati warisan keilmuan mazhab adalah kewajiban setiap muslim. Dengan cara ini, umat Islam dapat menjaga kesinambungan tradisi keilmuan sambil tetap relevan dalam menghadapi isu-isu modern. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.